Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irianti SP, NIM 250235410808. Tugas dari jurnal saya yaitu pemangkasan kaktus pir sebagai amandemen tanah untuk meningkatkan retensi air. Identitas jurnal yaitu jurnal asli Cactus Pruning Proceedings in Crenton, penulis Boni, tahun 2024. Nama jurnal Environmental Technology dan Innovation. Volume 34, halaman 103602. Abstrak penjelasan yaitu latar belakang limbah pemangkasan kaktus pir berpotensi sebagai amandemen tanah dalam kerangka ekonomi sekular. Tujuannya yaitu penelitian pengaruh penambahan PCPPW terhadap retensi air tanah Mediterania. Metode dua jenis tanah, yaitu tanah merah dan tanah hitam, dicampur dengan PCPW 1-50%, diukur kurva retensi air, densitas dan porositas. Hasil utama itu: 1. Peningkatan retensi air signifikan pada tanah kurang liat. 2. Dosis kurang 20%. Tidak praktis di lapangan, tetapi cocok untuk hortikultura dan florikultura. 3. Pemangkasan tidak mengurangi efektivitas, justru meningkatkan kapasitas air terhadap tanaman PABC. Hasil utama yaitu koefisiensi kolerasi person. Itu tabel ini menunjukkan hubungan antara dosis PCBP dan kandungan air tanah pada berbagai tingkatan tanaman. Matriks kedua itu tanah merah RS kolerasi negatif pada H sama dengan 0,1. Ini artinya dikondisikan basah, penambahan PWCPW justru sedikit mengurangi retensi air. Tanah hitam atau BS korelasinya positif signifikan pada hampir semua level, artinya PCPW sangat efektif meningkatkan retensi air di tanah liat berat. Kesimpulan tabel yaitu respon tanah terhadap PWPPC sangat spesifik tergantung tekstur tanah. Hasil utama yaitu tinggi sampel, menunjukkan perubahan tinggi sampel setelah jenuh air HS dan setelah dikeringkan atau HF. Tanah kontrol RS atau versionnya pempengkatan sedang campur 50% PWCPW, yaitu pembengkakan lebih tinggi menunjukkan kemampuan menyerap air yang kuat. Implikasi PWPC meningkatkan kapasitas pembengkakan tanah yang berhubung dengan peningkatan porositas dan retensi air. Hasil utama dari densitas volume yaitu gambar 2A, densitas kekeringan menutup seiring penambahan PWPC PWPPW. Gambar 2B, densitas basah lebih rendah menunjukkan peningkatan porositas. Gambar 2C, selisih densitas basah kering meningkat dengan PCPPW, indikasi peningkatan kemampuan menahan air. PCPPW membuat tanah ringan dan lebih banyak menyimpan air. Hasil utama kurva retensi air yaitu gambar 3A, tanah BS menyimpan lebih banyak air pada kondisi kering, RS pada kondisi basah. Gambar 3B penambahan 50% PCPPW
peningkatan retensi air pada kedua tanah, terutama pada kondisi kering. Artinya, PCPPW efektif meningkatkan ketersediaan air bagi tanaman saat tanah mulai mengering. Hasil utama berikutnya distribusi air tanah. Satu, menunjukkan pembagian air tanah menjadi DWC, air yang mudah mengalir, dan PAWC, itu air tersedia bagi tanaman. Hasil dari PAWC maksimum tercapai pada dosis 20% PCPPW untuk RS dan 30% untuk DS. Rekomendasi itu dosis optimal PCPPW adalah 20-30% untuk meningkatkan air tersedia di tanaman. Hasil utamanya distribusi ukuran yaitu penambahan PCPW menggeser distribusi pori ke ukuran lebih besar. Gambar 6, volume pori meningkat signifikan pada campuran 50% PCPPW. Implikasi yaitu pori yang lebih besar memudahkan akar menembus dan air tersimpan lebih lama. Referensi dengan konteks yaitu Luraya memiliki iklim tropis dengan musim kemarau panjang, kebutuhan retensi air tinggi. Kaktus pir mudah tumbuh di daerah kering dan semi kering termasuk NTT dan Sulawesi. 5, pemangkasan biasanya dibuang, bisa dimanfaatkan sebagai amandemen tanah murah. Aplikasi yaitu cocok untuk pertanian hortikultura seperti cabai, tomat, buah, dan perkebunan yaitu kakao, kopi yang membutuhkan pengelolaan air efisien. Peluang yaitu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, mendukung pertanian berkelanjutan. Kesimpulan yaitu PWC PPW meningkatkan retensi air tanah terutama pada tanah tekstur kasar. Dosis optimal 20-30% berat tanah. Efek paling signifikan pada kapasitas air tersedia tanaman PAWC. Ini cocok untuk aplikasi di kebun bibit, rumah kaca, dan sistem hortikultura intensif. Rekomendasi penelitian lanjut yaitu uji coba di lapangan dengan tanaman komersial Indonesia seperti jagung, kedelai, cabai. Kombinasi PCPPW dengan pupuk organik dan kompos. Studi degradasi PCPPW dalam jangka panjang di tanah tropis. Pengembangan produk amandemen tanah berbasis limbah kaktus air dan industri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.